Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurizky Arini, semester 2 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayu Agung. Akan menjelaskan tentang 25 alat ucap pada manusia dan beserta posisi dan fungsinya. Alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Istilah bunyi bahasa atau phone merupakan suatu terjemahan dari bahasa Inggris yaitu phone. Bunyi bahasa menyangkut oda getaran udara. Bunyi tersebut terjadi karena dua benda atau lebih bergeseran atau berbenturan. Yang pertama adalah paru-paru. Pada gambar di samping terletak tepat pada nomor 1. Paru-paru atau lung, fungsi produksinya adalah sumber arus udara yang merupakan syarat mutlak terjadinya bunyi bahasa. Namun, perlu diketahui bahwa bunyi bahasa dapat juga dihasilkan dengan arus udara yang datang dari luar mulut. Bunyi agresif dan ingresif dibedakan berdasarkan arus udara. Bunyi agresif dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru, sedangkan bunyi ingresif dibentuk dengan cara menghisap udara ke dalam paru-paru. Kebanyakan bunyi bahasa Indonesia merupakan bunyi agresif. Bunyi agresif dibedakan lagi atas bunyi agresif pulmonik dan glotali. Pada posisi yang kedua yaitu batang tenggorokan. Fungsinya adalah batang tenggorokan atau trakea windpipe ini satu jalur dengan laring dan pita suara, sehingga bunyi yang dihasilkan itu bunyi glotalisasi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara glotis ditutup sesudah bunyi utama diucapkan, sehingga terdengar bunyi sertaan. Misalnya bunyi A pada kata akan terdengar sebagai bunyi A, sehingga diucapkan menjadi lakan. Yang ketiga, pada posisi yang ketiga yaitu pangkal tenggorokan atau laring. Fungsinya adalah laring berhubungan dengan pita suara, karena laring melindungi produksi suara yang dihasilkan oleh pita suara. Kerja laring ini mengakibatkan pengelompokan bunyi-bunyi bahasa atas bunyi yang bersuara dan bunyi yang tak bersuara. Yang keempat adalah pita suara. Fungsinya adalah bunyi yang dihasilkan pita suara diatur oleh sistem otot aritenoid. Suara bagian depan mengait pada tulang rawan tiroid. Adapun pita suara bagian belakang mengait pada tulang rawan aritenoid. Pita suara dapat membuka luas atau menutup. Fungsinya sebagai katup yang mengatur jalannya udara dari paru-paru ketika melalui tenggorokan. Pita suara manusia dapat berubah-ubah posisinya, antara lain misalnya posisi terbuka lebar. Posisi seperti ini tidak menghasilkan bunyi bahasa dan terjadi pada pernapasan normal saja. Yang kedua, posisi agak menyempit atau posisi seperti ini akan menghasilkan bunyi tak bersuara, misalnya P, T, dan C. B, posisi agak menyempit. Posisi seperti ini akan menghasilkan bunyi tak bersuara, misalnya P, T, dan C. Yang C, posisi menyempit. Posisi ini akan menghasilkan bunyi bahasa bersuara, misalnya B, D, G, dan J. Posisi tertutup, posisi ia akan menghasilkan bunyi hamzah atau glotal stop, misalnya H. Yang kelima, krikoid. Krikoid berfungsi sebagai tempat perlekatan untuk otot tulang rawan dan ligamen yang terlibat dalam membuka dan menutup jalan napas dan menghasilkan suara organ alat ucap. Yang keenam itu tiroid atau lekum. Tiroid ini dapat dilihat berbentuk menonjol pada kaum laki-laki atau jakun. Sebenarnya tidak begitu mempunyai peranan yang berarti dalam pembentukan bunyi bahasa, tetapi tiroid berfungsi untuk melindungi pita suara. Yang ketujuh itu aritenoid. Aritenoid berfungsi untuk memungkinkan terjadinya vokalisasi. Dan yang 8, rongga kerongkongan atau paring. Rongga kerongkongan atau paring ini berfungsi sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Bunyi bahasa yang dihasilkan disebut bunyi paringal. Dan yang nomor 9 itu epiglotis
atau epiglottis. Epiglottis ini berfungsi utama adalah untuk klip atas laring atau kotak suara yang penjaga pintu airway selama menelan. 10. Akar lidah atau root of tongue berfungsi dalam pembentukan bunyi bahasa, selalu menjadi artikulator aktif, yakni artikulator yang bergerak. Kategorisasi bunyi keras atau fortis dan bunyi lunak atau dibedakan berdasarkan ada tidaknya ketegangan arus udara pada waktu bunyi itu diartikulasikan. Yang ke-11 itu pangkal lidah. Pangkal lidah berfungsi menghasilkan bunyi yang dihasilkan udara keluar melalui rongga hidung disebut bunyi nasal, dan kalau udara keluar dari rongga mulut disebut bunyi oral. Kalau udara keluar dari rongga mulut disebut bunyi oral. Pada posisi yang ke-12 itu tengah lidah. Tengah lidah ini fungsinya yaitu menghasilkan beberapa jenis bunyi hambatan. Bunyi stop atau bunyi letus, bunyi lateral atau samping, bunyi getar, dan bunyi yang dihasilkan oleh tengah. Posisi yang ke-13 yaitu daun lidah. Daun lidah berfungsi sebagai artikulator aktif. Bunyi yang dihasilkan alveolum dan apex disebut bunyi apicoalveolar. Lalu yang dihasilkan oleh alveolum dan laminum disebut bunyi laminoalveolar. Yang ke-14 itu ujung lidah. Ujung lidah itu fungsinya yaitu dihasilkan dengan cara udara dihambat kemudian diletupkan oleh artikulator atau konsonan letupan. Dan yang ke-15 itu anak tekak atau uvula. Anak tekak fungsinya yaitu mengatur lalu lintas udara. Bunyi yang dihasilkan anak tekak yaitu bunyi uvula. 16. Langit-langit lunak. Langit-langit lunak berfungsi sebagai pembentukan bunyi bahasa. Langit-langit lunak, mulut harus dalam posisi netral untuk memungkinkan aliran udara dari rongga mulut ke pembuluh atau etubes. Dan langit-langit lunak atau velum yang berfungsi untuk membuka dan menutup aliran udara yang melalui rongga hidung. Pada posisi yang ke-17 itu ada langit-langit keras atau palatum. Langit-langit keras ini berfungsi sebagai atap tulang mulut. Fungsinya yaitu sebagai artikulator pasif. Sedangkan artikulator aktifnya adalah ujung lidah atau tengah lidah. Bunyi yang dihasilkan oleh palatum disebut palatal. Langit-langit keras berfungsi sebagai artikulator pasif atau artikulator yang diam, tidak bergerak. Yang ke-18 adalah gusi, lengkung kaki gigi atau alveolum. Lengkung kaki gigi ini fungsinya yaitu menghasilkan bunyi seperti bunyi alpico interdental atau dental, bunyi ujar yang dihasilkan dari ujung lidah atau artikulator dengan daerah lengkung gigi atau titik artikulator. Dan kedua bunyi apicopalatal, bunyi yang dihasilkan ujung lidah dan pangkal gigi atau alveolum. Yang ke-19 itu gigi atas atau upper teeth. Gigi terbagi menjadi dua, yaitu gigi atas dan gigi bawah. Ketika membentuk bunyi bahasa, gigi yang berperan penting yaitu gigi atas. Gigi atas biasanya bersama-sama dengan bibir bawah atau ujung lidah. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh gigi atas dan gigi bawah disebut bunyi dental. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh gigi atas dan bibir bawah disebut labiodental. Adapun bunyi bahasa yang terbentuk oleh gigi atas dan ujung lidah disebut bunyi apicodental. Yang ke-20 itu gigi bawah. Gigi bawah fungsinya yaitu menghasilkan bunyi labiodental dan dental. 21. Bibir atas. Bibir atas fungsinya yaitu menghasilkan bunyi-bunyi yaitu bunyi vokal, bunyi konsonan, dan bunyi hambatan. Yang ke-22 itu bibir bawah. Bibir bawah fungsinya yaitu sebagai pembentuk bunyi vokal. Yang nomor 23 itu mulut. Mulut fungsinya yaitu artikulator, adalah alat ucap yang bersentuhan atau yang didekatkan untuk membentuk bunyi bahasa.
Yang ke-24 itu rongga mulut atau oral cavity. Rongga mulut adalah salah satu organ yang memiliki peran penting untuk berbicara dan mengeluarkan suara. Rongga mulut dengan kedua belah bibir atas dan bawah berfungsi untuk pembentukan bunyi vokal. Jika bentuk mulut membundar, maka akan dihasilkan bunyi vokal atau bulat. Jika bentuk mulut tidak bundar atau melebar, akan dihasilkan bunyi vokal tidak bundar. Yang terakhir yaitu rongga hidung atau nasal cavity. Rongga hidung fungsinya yaitu bunyi bahasa yang dihasilkan oleh rongga hidung disebut bunyi nasal. Bunyi nasal ini dihasilkan dengan cara menutup rapat-rapat arus udara di rongga mulut dan menyalurkannya keluar melalui rongga hidung. Itulah dia tadi beberapa atau ke-25 alat ucap pada manusia atau 25 alat artikulasi.